Nah, tapi kok Nyerah nggak di closing-closing gitu. pertengahan jalan ya. Ya, atau aku udah closing tapi kok belum dapat komisi banyak. Nah, itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Los Santos. Salam Los. ya, Kembali lagi dengan kita di edisi ngobrol bareng Top Broker bersama Mas Bagas dari tim Joko Jawa Tingkir, Tingkir. perusahaan PT Equity World Futures cabang Semarang. Gimana Mas Bagas kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. saya. Saya. Mas Bagas ini asli mana kalau boleh tahu? Asli Solo. Asli Solo, domisili sekarang Di Ngesrep, di Gombel. itu rumah sendiri atau Mes kantor. woi, ada mesnya berarti ya, Oh, iya. kantornya ya. Kalau belum tahu, PT Equity World Futures ini menyediakan mes untuk karyawan-karyawan yang luar kota. Contohnya kayak Mas Bagas ini dari kota Solo. Ya, betul Mas Bagas ya? Betul. Mas Bagas mengetahui PT Equity World Futures ini dulunya ceritanya gimana? Wah, panjang nih, Mas. Enggak apa-apa, Oh. kita ada waktu 7 hari 9 malam kok sini kok. Serius, tenang. Ya. Kalau PT EWF ini diajak teman. Oh, Ya. berarti ada teman. Teman saya yang sekarang jadi manajer saya, Siapa itu? Bu Tata. Bu Tata. Bu Tata. Nah, nanti bisa ditampilkan fotonya Bu Tata ya. Biar semuanya pada tahu. Ya, panggilannya Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, kok Ya. bisa panggilannya Kanjeng Mami nih? Ya, karena Mami. Ya, karena keibuan kan Oh gitu. daripada Mbok kan nggak keren, ini Mami. Kok nggak Mae gitu loh. Mae, Mbok tadi kan. Itu. Kanjeng Mami ya? Ya, Nama panggungnya Kanjeng Mami. Nggak apa-apa, nanti kita bisa tampilkan Kanjeng Maminya kok. Ya. Jadi lanjut tadi diajak sama temen. ya. Itu tahun berapa Mas Bagas? Tahun kemarin, Mas. Tahun kemarin. 1 tahun saya di sini. Baru 1 tahun. 1 tahun. Oh, tak kira sudah lama. Enggak. Puasa tahun kemarin saya masuk di sini. Beberapa hari sebelum Lebaran, ya. Jadi tahun 2020. Memang saya diajak ke sini itu sejak awal tahun, ya, sejak Januari, tapi memang baru bisa ke Semarang ya, pas bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei ya, kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun. Ya. Terus Mas Bagas menilai perusahaan Equity World Futures ini gimana kira-kira? Kalau Equity World Future ini memang perusahaan yang beda ya, Mas. Beda dari pekerjaan yang lain. bedanya apa kalau boleh tahu? Wah, banyak ya. Wes. Kan tadi sudah bilang. Istimewa. Ya. Istimewanya Ya, kalau dari saya pribadi memang kita bekerja itu pasti cari uang ya, Mas. ya betul. Pasti ya. Pasti. Ya, pasti. Tapi cuman di sini tuh mungkin ya cuman satu-satunya ya. Tidak ada di tempat lain. Kita di sini dari segi spiritual, ya, terus pembangunan karakter. Nah, itu kita selalu diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan kita. Ya. Dan tentunya disupport juga ya di Ya, bidang pasti. spiritual. Dulu saya orangnya emosian, Mas Dio. Loh, emosi kenapa nih? Kalau ada orang nantang gitu langsung pukul kah gimana? Oh ya enggak. Gampang marah gitu, Gampang emosi. marah. Sensitif lah ya? Sensitif. Sumbu pendek. Iya. Nah, cuman ketika di Semarang ini ya nggak tahu ya, saya jadi penyabar. Loh, gara-gara apa? Kok bisa gitu? Ya karena tadi secara spiritual kita selalu diperhatikan, lebih diperdalam. Terus karakter kita juga. Ya di sini mungkin saat sekolah pun tidak diajarkan, malah di sini diajarkan pembangunan karakter. Jadi spiritualnya itu seperti apa? Entah ibadah atau Ya, ibadah itu Ibadah ya? pasti. Nah, cuman kan ada nilai-nilai religius yang lain gitu loh. Nah, di sini kita diajarkan untuk selalu menghormati leluhur-leluhur kita, orang-orang yang berjasa pada diri kita, para pahlawan, para ulama.
Ya, kita ditugaskan untuk ziarah ke orang-orang yang berjasa untuk Ziarah. bangsa ini, untuk menghormati lah. Iya, iya, iya. Ya, kita kan sebagai yang hidup juga berkewajiban gitu, untuk Berarti mendoakan. diajarkan menghormati sama yang lain. Ya. Entah siapapun itu kita harus menghormati ya. Ya. Jadi untuk yang emosi-emosi, silakan tonton kita di sini supaya menjadi tidak emosi lagi. Ya, salah satunya ya ziarah. Yang penting membangun spiritual lebih baik lagi itu kuncinya dari Mas Bagas ini. Menurut Mas Bagas seperti itu. Terus Mas Bagas ini selama 1 tahun di PT Equity World Futures, yang saya tahu itu kan ada kayak jenjang karir kan ya. Ya. Jenjang karir Mas Bagas saat ini itu sebagai apa sih? Sekarang SBC, doakan Mas kuartal ini promosi BSM. Siap. Amin, amin. Kita doakan bersama Mas Bagas supaya karirnya naik lagi gitu kan. Tapi target gimana Mas Bagas ini? Sudah capai? Alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Berarti untuk target SBC ke jenjang karir berikutnya BSM ya? Ya. BSM itu targetnya apa Mas Bagas? Kalau BSM minimal kan kita punya 2 SBC di bawah 2 kita SBC. langsung. Betul. Terus punya 10 staff sama net margin kan minimal 125.000 US dollar. Iya, iya. Dan itu Mas Bagas sudah memenuhi semuanya ya? Alhamdulillah sudah. Dari segi staffnya, Sudah. ada yang SBC-nya 2 dan juga tentunya pasti marginnya sudah mencapai ya? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Kira-kira nih margin Mas Bagas sampai saat ini berapa kalau boleh tahu? Kalau tidak salah ya sekitar 600.000 kuartal ini. 600.000. Dan itu sangat-sangat lebih dibanding target naik BSM tadi ya. Tapi Ya. sudah melampaui jauh. Ya, karena ngejar bonti juga Mas, kan ada bonti kantor kan. Oh iya iya, berapa kira-kira? Berapa? Hah? Bontinya berapa nih? Bontinya kan ini kan, biasanya kan kita ada trip luar negeri. Oh, iya. Nah, karena masih pandemi kan diganti dapat iPad ya kalau nggak salah. Oh iya, iPad. Kalau nggak iPad. laptop ya. Betul betul. Alhamdulillah juga bontinya udah kena Mas Gio. Alhamdulillah, ya kan? Ini salah satu orang yang ya dibilang keren ya keren, tanggung jawab sama pekerjaannya juga, ngejar targetnya juga bukan main, ya kan? Lah ngejar targetnya itu Mas Bagas bekerja sendirian atau dibantu siapa ini? Ya pasti kita di sini kan kerja sama tim. Kerja Ya, sama tim. baik dari struktural dari manajer, Oke. posisi saya sendiri dan staff-staff saya kita harus selalu solid, selalu kompak. Ya. Apapun yang menjadi peluang itu harus segera kita kejar. Nah, di mana kelemahannya kita benahi bersama, harus segera kita selesaikan. Woi. Bisa dicontoh ini Mas Bagas ya, teman-teman pemirsa, kawan-kawan yang ada di sini maupun di alam lain ya kan. Enggak apa-apa, kita contoh Mas Bagas karena ini keren sekali, memotivasi banget ya kan. Dan itu Mas Bagas targetnya bisa tadi marginnya 600.000 ya? Ya. 600.000 itu dicapai berapa lama? Kuartal ini Mas, jadi kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya, sejak bulan Juli, Agustus. Nah, ini September kan masih awal bulan. Ya, kebetulan ini margin masuk baru 20.000. Jadi ya doakan saja lah nanti sampai memang saya punya target sampai akhir tahun itu 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Ya. Mantap sekali ya. Ya mudah-mudahan tercapai targetnya Mas Bagas, target Amin. kita semua yang berkarir di perusahaan pialang ya kan. Semoga semua targetnya tercapai gitu loh. Amin. Terus itu lagi Mas Bagas, tadi cara mencapai targetnya kan sama tim. Ya. Ya kan? Dan proses ketemu sama orang yang bisa kita bilang kelas kakap itu nyarinya gimana awalnya gitu loh. Kita ini sih Mas, kalau kita ini ya urutkan peristiwa-peristiwanya pasti banyak. Ya. Tapi yang saya lakukan selalu mencoba sampai ketemu aja.
Nah, mungkin kita ketemu sama orang, kita memberikan edukasi, mungkin dia ya tertarik, tapi cuman modalnya belum ada. Jadi itu orang yang mungkin Mas Bagas kenal atau memang nggak kenal Nggak sebelumnya? kenal, Nggak kenal nggak sama kenal. sekali. Memang bisa kenal itu ya kita karena dari referensi, ada yang nggak sengaja kenal juga. Makanya harus sering coba-coba ketemu Ya. sama orang gitu ya. Itu nggak apa-apa juga ya. Jadi ini, saya punya kebiasaan dimanapun saya berada di tempat umum, ya minimal satu lah saya pasti cari kenalan. Dan itu Nah itu pasti ada yang kenal gitu ya. ya karena kan memang bisnis kita itu kan bisnis yang paling enak Mas Dio. Loh, bisa gitu? Ya. Enaknya di mana ini? Ya karena kan bisnis kita kan bisnis silaturahmi. Bisnis silaturahmi. Ya kita nggak perlu modal, kita kan cuma berteman aja, Bersilaturahmi. menyambung silaturahmi yang baik. Nah, rezeki pasti datang sendiri kok, pasti mengikuti. Keren-keren ya. Ya. Berarti cuman berkunjung dapat rezeki gitu ya. Itu hikmahnya berkunjung juga salah satunya mungkin. Kita sering bersilaturahmi juga rezeki juga akan mengikuti kita juga. Selain memanjangkan umur, katanya kan kalau kita bersilaturahmi kita semakin panjang umurnya. Itu rezeki juga mengikuti di situ. Mas Bagas, salut saya sama Mas Bagas ini. Gimana? Keren. Saya sudah di dunia pialang atau perusahaan PT Equity World Futures ini sejak tahun 2018. Ya kan? Kurang lebih sudah 3 tahun jalan. Ya. 4 tahun lah ya. Saya itu belum pernah merasakan seperti Mas Bagas yang saat ini. Karena Mas Bagas ini menyandang sebagai top broker di PT Equity World Futures dengan penghasilan yang didapat berapa Mas Bagas? Bulan ini 92 juta. 90 juta. Sorry ada iklan motor lewat, tapi nggak dapat royalti juga nggak apa-apa. Memang sekarang lagi musimnya motor-motor gitu Mas Bagas, yang knalpotnya berisik. Oh gitu ya, di Semarang trennya gitu. Banyak sekali. Jadi kalau jenengan punya uang, jangan sekali ikut komunitas motor seperti itu Mas. Berisik di telinga. Oh gitu ya. Iya. Nanti wah jadi emosi lagi sampai malah. Yang sudah sabar malah emosi lagi. Jangan Mas Bagas ya. Hormati yang lain juga. Oh siap. Tadi sampai mana tadi ngobrol? Sampai iklan motor. Aduh iklan motor. Ya. Oh iya sampai saya salut sama Mas Bagas ini. Mas Bagas hanya membutuhkan waktu di waktu selama kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun di PT Equity World Futures ini sudah menjadi top broker di PT Equity World Futures ini dengan komisi 91 juta rupiah untuk 1 bulannya ya. 1 bulan 90 juta rupiah dihasilkan dari komisi yang Mas Bagas peroleh. Mengenai komisinya Mas Bagas, mendapatkan komisi sebanyak itu mau dibuat apa? Apa ya Mas? Nah Mas Dio ada usul nggak buat saya? Mungkin dikasih ke anak yatim mungkin. Oh contohnya ya. seperti saya ya kan. Yatim saya ini. Oh gitu. Yatim separuh. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya masih ada ya. Yatim separuh. Tidak apa-apa, usul saya mending disedekahkan. Oh siap. Ya. Atau dibuat ya mengapresiasi diri gitu loh. Jenengan lagi pengen apa, monggo langsung digas gitu loh. Jenengan sudah nikah? Oh, belum Mas. Loh kenapa? Ya memang belum aja. Belum nikah, alasannya? Belum. Atau nggak ada calon, atau memang ada problem apa kira-kira? Ada. Planning ada. Oh planning ada. Planning ada. Tahun ini? Tahun depan. Tahun Insya Allah depan. tahun depan. Iya. Ya. Tapi ya ini makanya karena kepepet Mas. Nah, udah
pengen nikah itu tahun depan. Nah, Iya. makanya kerjanya harus set-set gitu. Oh, harus kepepet dulu kayaknya ini Mas Bagas ya. Tapi untuk yang lain jangan nunggu kepepet, ya kan? Karena kepepet itu nggak enak. Tapi Mas Bagas memilih untuk kepepet dulu, nggak apa-apa. Pilihannya Mas Bagas. Ya. Karena ya dipepet-pepet itu kan enak. Dipepet apa dulu nih? Dipepet tronton ya modar kita. Ya kan? Jangan sampai kita pepet tronton. Kalau dipepet yang empuk-empuk, nggak apa-apa. Enak juga. Kan gitu, Om Nino? Iya. Mas Bagas, ini ada kopi. Saya ngicip dulu. Oh iya. Boleh enggak? Monggo, Oh, iya. Ini bukan variasi. Tak kira pajangan tadi, Mas. Enggak, bukan pajangan. Sengaja dibuatkan untuk apa? Suka ngopi juga kan ya? Oh, suka. Kopi hitam atau kopi manis atau kopi yang lain? Oh, semua jenis kopi suka. Sudah nyoba kopi apa aja? Selama masa hidup Mas Bagas sampai saat ini? Wah, banyak ya, Mas. Oh, kopi Aceh, kopi Lampung, kopi Banaran. Kopi apa lagi ya? Banyak lah ya. Sekarang kan anak-anak muda kan trennya kopi-kopi ya. Kopi-kopi sekarang ini trennya lagi kopi-kopi. Jadi meniru kopi. Kopi paste. Terus yang saya pengen tahu lagi sama Mas Bagas ini, untuk apa namanya, meyakinkan diri dengan totalitas di perusahaan pialang atau PT Equity World Futures ini, itu gimana caranya Anda untuk memantapkan, wah saya mau totalitas terjun di dunia seperti ini gitu? Karena apa kira-kira? Karena gini, kalau saya melihat satu hal, Mas. Di dunia ini bisnis apapun, kalau yang namanya pakai teknologi itu Iya. pasti umurnya panjang. Ya, dan pasti berkembang terus. Nah, kita lihatlah usaha-usaha di luar, ya kan, yang dulu berjaya tapi memang tidak bisa bersaing, tidak bisa mengikuti teknologi. Nah, itu ya pada gulung tikar lah kan banyak. Banyak juga ya? Banyak juga. Nah, kita aplikasikan juga ke nasabah. Nah, nasabah kan yang kita tawarkan di sini kan adalah kemudahan. Oke. Oke, nasabah bisa transaksi di mana saja, kapan saja, ya kan? Tinggal pencet HP atau laptop sudah bisa transaksi, sambil piknik, sambil arisan juga bisa transaksi, bisa dapat profit. Intinya ya kan, mudah gitu. ya? transaksi Intinya di sini. mudah. Bisnis di sini sangat mudah gitu intinya ya? Ya, nah disitulah makanya saya memutuskan untuk menekuni bidang ini. Secara totalitas? Harus totalitas. Berarti nggak bisa kita kayak nggak totalitas itu nggak bisa ya berarti ya? Harus totalitas Harus totalitas. untuk mencapai yang kita inginkan Ya. tentunya ya kan? Harus totalitas. Itu kuncinya, totalitas. Kalian yang berkarir di pialang juga harus totalitas. Kalian ketemu sama orang-orang untuk menjelaskan bisnis ini harus totalitas dengan semangat yang membara. Betul Mas Bagas ya? Betul. Jadi apalagi kira-kira selain kemudahan yang Anda bawa ke orang-orang, apalagi? Ya, di sini memang terutama itu sih kemudahan. Ya kalau kok apa ya, kelebihan dari bisnis ini kan memang ya transaksinya selain mudah, ya kan simpel juga, cukup Ya, butuh simpel modal Iya. sama apa pemilik modal atau nasabah itu bisnisnya sudah bisa berjalan. Nah, tapi kalau bisnis yang lain, misal Mas Gio punya uang 1 M misal, Oke. buka rumah makan, Heeh. ya kan. Nah, itu 1 M udah jadi bangunan, udah jadi meja, kursi, piring, udah jadi dagangan, Ya. dan sebagainya. Oh, Mas Dio kan nggak bisa ngatur sendiri. ada Harus yang melibatkan bantu. sistem, harus melibatkan banyak orang, Betul, betul, betul. ya kan. Nah, di situ kan juga kita nggak bisa loh Mas memastikan pelanggan itu akan datang tiap hari, Iya, iya. ya kan. Nah, itu loh. Bisa juga Mas dengan pesugihan. Itu dijamin rame kalau pakai itu Mas. Wah, bahaya. Ada yang tali pocong, ada yang rambut apa itu namanya, juga nggak tahu saya. Pengalaman pribadi. Nggak tahu saya nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jujur, lillahi ta'ala, saya nggak pernah.
Serius, nggak pernah kayak Sugihan apa itu nggak pernah. Takut dosa saya, Mas. Ya kan? Masih takut dosa. Kualat. Oh, takut kualat. Kualat sama Allah kan bahaya nanti. Oh iya. Iya. Itu. Mungkin Mas Asep yang ada di sini ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan dengan Mas Bagas? Nggak tahu kenapa Mas Bagas luar biasa. Oh, tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa ini Mas Bagas ini ya. Mas Bagas, aku boleh minta tolong nggak, Mas? Gimana? Tolong ajarin sahabatku Dio ini, Mas, supaya jadi kayak Mas Bagas. Supaya saya kalau kumpul sama Dio juga enak gitu loh, punya banyak teman. Ya harusnya bukan bantu Dio aja, bantu kamu juga, bantu yang lain juga yang Bantu menyaksikan kita semua. ini. Bantu kita semua Mas Bagas supaya bisa menjadi seperti Mas Bagas yang lain gitu loh. Gitu ya. Ya top brokernya penghasilannya top brokernya. tentunya, bukan orangnya lo ya. Orangnya masih gantengan saya tetap. Oh, gitu. Ya kan? Saya Iya. juga nggak mau tambah gendut soalnya. Iya, saya segitu dulu. Jangan orangnya seperti Mas Bagas, tapi penghasilan supaya bisa menjadi seperti Mas Bagas ini gimana caranya? Tipsnya. Nah, dan juga kuncinya. Gitu apa? Gini sih. Kalau soal kerja Mas ya berarti ya. Hah? Nah, ini kan soal kinerja berarti. Hmm. Kalau cara kerja kan kita udah tahu lah semua. Mas tak sambil rokok enggak apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Mas Bagas pokoknya ada. Oh, enggak. Ambilkan dulu ini rokoknya di situ kok. Dipono loh. Loh, kayak Mas Bagas. Mau enggak mau? Oh, matur nuwun. Enggak apa-apa. Kalau kerja itu kita cara udah tahu lah, produk knowledge kita udah tahu, cara penyampaian, cara edukasi kita udah tahu. Nah ini kan terkadang ke ini aja sih, konsisten aja. Nah kadang kan ada orang itu yang prosesnya itu bisa cepat, ada yang lambat, ya semua ada masanya Betul. sendiri-sendiri. Nah cuman problemnya kadang itu teman-teman, ya staff-staff saya juga, ketika dia belum bisa seperti teman-teman yang lain, kadang kan ada yang ngedrop. Nah, ada yang dia down, ada yang nggak konsisten. Oh, kok aku udah prospek terus. Akhirnya nah, tapi kok nggak closing gitu. pertengahan jalan ya. Ya, atau aku udah closing tapi kok belum dapat komisi banyak. Nah, itu kan Itu loh. sebetulnya gini sih. Kalau saya tuh simple. Ketika kita menginginkan sesuatu dan kita gagal untuk mendapatkan, yang kita lakukan itu cuma satu aja. Apa itu? Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Gagal, coba lagi. Coba lagi sampai dapat. Gitu. Lah kalau enggak dapat atau gagal terus, kuncinya gimana? Apakah kita harus putus asa atau tetap semangat ini? Loh, kita harus semangat pasti. Ya, gitu. Balik lagi ingat tujuan. Ingat tujuan kita. Gitu. Tujuannya mau nikah, butuh modal banyak, ya kan? Harus mencari penghasilan yang banyak juga. Mohon maaf nih kalau kita kerjanya dengan gaji UMR, ya kita harus ngoyo nyelenginya, nabungnya, bukan begitu Mas Bagas? Begitu. 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 Itu kalau dari saya pribadi, gaji UMR sangat kurang untuk kita nabung nikah di gedung-gedung mewah gitu ya. Oh ya. Kalau gaji UMR sih menurut saya bisa nikah, cuman akadnya di KUA yang gratis. Orang bayar. Ya, bukan begitu. Nah, mungkin Mas Bagas ini punya tujuan yang fantastis. Mungkin nikah di bulan, ya kan? Nggak tahu juga. Nikah di mana itu nggak tahu atau Nanti mungkin nyewa pesawatnya NASA nanti. oh gitu. Rasa seperti yang lampu, seperti mati lampu gitu. Itu nasar janco. Mungkin juga tujuannya Mas Bagas ini lain lagi. Bukan cuman satu istri ya kan? Iya nggak Mas Bagas? Wah, kalau itu harus belajar sama kepala tim saya dulu. Terus ngerti ya ini. Iya sudah tahu kita tujuannya kemana ya. Jangan ditampilkan ini kepala timnya Mas Bagas. Wih, Jangan ditampilkan. jangan dikasih tahu ya, Mas. Jangan dikasih tahu. Oke, aja dikadake, San. Dikelingi wae. Tapi ini terekam Mas. Oh iya. Iya. Kalau disuruh papi nonton berarti tahu. Ya kan?
Gitu. Yang pasti tujuannya Mas Bagas ini sangat luar biasa, makanya Mas Bagas mencari penghasilan yang saya kira harus di atas gaji pokok daerah atau UMR gitu ya. Makanya Mas Bagas sekarang mendapatkan predikat top broker dengan penghasilan 91 juta rupiah ya. Ya. Dan itu saya rasa bisa nikah cepet. Ya kan? Iya segitu kok. Paling modal nikah berapa? Butuhnya apa sih paling? Terop paling berapa terop? Ya Allah, tendo, teratak. Paling gitu komisinya saya ini mlebu bisa usah ngerapi. Oh iya, hari komisian tanggal 10. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan buat Mas Bagas. Bagi yang merdeka. Iya, Mas Bagas kan merdeka ini. Ini kan? Kita sedang dijajah. Kita sedang dijajah, artinya belum merdeka. Tuh, semua ada masanya. Ada masanya. Ah, itu jadi pertanyaan, Mas. Oh, coba tanyakan. Jadi memang bisnis kita itu ada untung dan ruginya. Closing dan belum closing. Ya. Mas Bagas punya sedikit motivasi enggak, tips dan triknya. Kita sebagai konsultan enggak selalu nasabahnya untung. Ya. Ada yang rugi bahkan. Rugi itu menyebabkan biasanya kita mentalnya jadi down, kadang langsung resign. Nah, supaya mental kita kuat menghadapi bisnis yang naik turun, itu gimana? Buat yang sudah terjun lama nih ya di dunia pialang, cuma memang kok ngene-ngene wae. Kadang ora balik omah. Gak merdeka. Oh, jangan sampai kayak Indonesia yang dijajah 350 tahun dulu baru merdeka, jangan sampai. Kan rung mesti uripmu umurmu 350 tahun. Nah, kita ini kan dijajah bukan 350 tahun, tapi dijajah 350 juta. Loh enak kalau gitu. Masalahnya gimana sih Ryan tuh 350 juta. Ya. Gimana Mas Bagas menanggapi pertanyaan saudara kita? Gini. Karena pasti nasabahnya Mas Bagas juga ada yang mengalami kerugian. Pasti. Ya. Nah, itu bagaimana Mas Bagas menyikapi yang Nah, kita kembalikan lagi kan ini bisnis, Mas. Ini perdagangan. Ya. Lo enggak di sini bisnis di luar pun nasabah juga bisa rugi. Nah, tapi cuman ruginya di sini itu lebih enak. Loh, kok rugi enak? Nah, gini. Rugi apa yang enak? Ini rugi ya gak enak, namanya rugi kok enak. Ya, ada ini, Mas. Gimana? Ada 3 hal. Gimana? Oke lah, kita samakan ya kayak bisnis di luar ya. Oke. Oke. Misal sama-sama modalnya 500 juta. Oke. Oke. Nah, ada orang punya bisnis di luar, ya. Itu udah jadi modalnya dia. Bisnis apalah kalau bisnis rumah makan ya udah jadi dagangannya dia. Udah habis tuh duit 500 juta. Nah, di sini nasabah buka akun, masuk ke rekening segregate account, ya kan? 500 juta juga. Ini kita jangan bisnisnya belum mulai dulu. Nah, bisnisnya belum buka, belum jalan, suatu ketika nasabah itu butuh uang, Mas. Misal mau butuh uang mendadak 100 juta. Mendadak. Ya. Karena apa itu kita nggak tahu juga. Nah, ya di kan? bisnisnya dia di luar, duit 100 jutanya udah nggak bisa diambil karena udah jadi dagangan. Iya. Oke? Nah, tapi kalau di sini 500 jutanya masih bisa diambil, Mas. Nah, diambil 100 juta masih ada 400 juta. Masih bisa transaksi. Oke, itu sama-sama bisnis belum bisa jalan ya. Baru buka aja. Ya. Itu ya, yang di luar nggak bisa diambil, di sini bisa diambil. Oke. Nah, sekarang kalau untung, ya, sama-sama modal 500 juta, kalau di luar sebulan dia untung 10 juta, ya udah duit yang bisa dia ambil ya 10 juta aja. Karena ya? 500 juta udah jadi dagangan. Betul. Ya. Kalau di sini modal 500 juta ada keuntungan 10 juta, mau ditarik 10 juta bisa, 500 juta buat transaksi lagi atau diambil 510 juta juga bisa. Kapanpun, dimanapun, satu hari kan cair. Dan itu mudah ya? Mudah sekali. Tarikannya ya? Ya. Itu kalau tadi belum buka, terus untung, nah sekarang kalau rugi. Rugi pun di sini lebih enak. Gitu loh. Ya. Kalau dia buka rumah makan, dalam sebulan dia nggak laku, dia tetap harus bayar listrik, bayar karyawan, bayar air,
ya kan, belum ngurus perizinan dan sebagainya, harus ngurusi preman juga. Oh, Kan sampai gitu. preman juga ya. Ya. Nah, pemilik modal kan harus nambahin uang lagi. Misal tiap bulan dia harus nambah 10 juta lagi, keluar duit lagi. Nah, bulan kedua belum nutup lagi, tambah lagi 10 juta lagi misal. Nah, bulan ketiga nombok lagi 10 juta lagi. Di bulan ketiga bisnis buka itu dia nggak cuma rugi 500 juta, Mas. Nah, tapi 530 juta karena tiap bulan harus nombok 30 juta. Tapi kalau di sini 3 bulan dia transaksi rugi 30 juta. Nah, uangnya kan masih 470 juta. Betul. Ya. Ya. Ya kan? Ya. Nah, itu juga masih bisa diambil. Sama-sama rugi pun di sini rugi masih tetap enak. Rugi di sini enak. Loh, dan di luar itu mau nutup bisnis ya nggak mudah loh, Mas. Harus ngasih pesangon karyawannya. Oh, iya, Ya kan? iya. Belum lagi kalau ninggal utang. Betul. Nah, kalau di sini nasabah mau rugi, mau tutup ya udah close account aja selesai. Ya kan? Nah, yang penting kita sebagai konsultan itu kita harus sesuai SOP aja sih. Ya. Kita harus edukasi nasabah itu betul-betul. Ya, dia harus tahu untungnya itu dari mana. Kalau rugi itu ruginya disebabkan karena apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, barulah kita di situ bisa benar-benar menjadi seorang bisnis konsultan yang profesional. Gitu. Dari nasabah mau rugi mau untung ya kita tetap biasa aja, mau pekerjaan kita ya kayak gitu. Ya, masuk. Kalau saya gitu, Mas Asep. Ya. Ya sekarang gini sih. Dokter itu ya kalau ngobati orang nggak semua sembuh, ada yang meninggal juga. Nah, kalau dokter baru lulus, baru praktek nangani pasien sekali, yang ditangani terus meninggal, oh yaudah aku nggak jadi dokter aja lah. Ya nggak jadi dokter profesional. Karena mungkin dirasa gagal. Padahal belum gagal, ya kan? Ya. Karena baru pertama kali menangani pasien, ya kan? Ya, semua pekerjaan pasti ada resiko, Mas. Ya, Ronaldo pun ya nendang penalti ya nggak terus gol. Ya kan, ada yang nggak gol juga. Ada. Ya. Tapi Ronaldo uangnya banyak. Sudah terkenal. Nggak gol pun tetap disupport. Ya. Cuma Melayu, di sliding cedera, Hah? jadi bayar kok bayar. Lah iya. Lo minimal Mas Asep kan disupport pacarnya. Loh, iya kan? Mas pacar akeh tapi harus dukung ya. Iku disebabkan opo kira-kira? Iku ada yang salah pasti, pacar akeh ndak ada yang support, itu pasti ada yang salah. Mungkin dari servismu yang kurang, ya kan? Orangnya sih kurang. Jatah kurang, itu bisa jadi. Tapi itu supporter juga, bisa kita bilang supporter itu buat kita sangat penting juga ya. Untuk memotivasi diri kita lebih lagi maju itu kan. Keren.